Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Romo Yai kula kajeng tanglet masalah makrifat bismillah. Dengan adanya kok enten alif bengkong niku dos pundi? Kula nyuwun keteranganipun. Matur sembah nuwun. Al-ma'rifat di dalam bismillah. Umpama dituliskan ini. Bismillah. Nah, ba sin mim terus lafat Allah. Pundi yang dimaksud alif bengkong? Al-ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khabarin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wattabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa umatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah di hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Prigen, Desa Pintrang. Wabil khusus Sohibul Bait, beliaunya Gus Arifin sekeluarga, jamaah ingkang hadir baik di majelis maupun di rumah, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kenikmatan anugerah bahwa kita dikumpulkan di majelis ini dalam rangka ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kami akan membahas tentang penawaran Allah terhadap manusia yang berupa pilih jalan yang mana di antara dua. Apakah memilih jalan nafsu dalam dirimu, ataukah memilih jalanku Allah untuk bertemu aku? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Semua manusia telah dipanggil oleh Allah. Tidak yang beragama Islam dohiri, tidak yang beragama Nasrani dohiri, tidak yang beragama Hindu, Buddha, dan atau yang lainnya. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia,
A'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bon. Ini seruan Allah langsung terhadap seluruh umat manusia. Tidak pandang bulu beragama apapun. Urusan nama Tuhan dalam setiap agama di dunia ini beda-beda, dan itu tidak menjadi satu halangan si manusia itu menyembah kepada Tuhannya. Bapak Ibu, bedanya agama secara dohir fisik itu menunjukkan beda nama Tuhannya. Tetapi ketahuilah yang namanya Rabbukum itu ahad. Yang menjadi Tuhan atas nama A sampai Z sama. Saya ulang. Yang menjadi atas nama Tuhan yang Esa mulai A sampai Z itu sama. Tinggal persoalannya ketika pecah beberapa nama agama A sampai Z itu, apakah di dalam agama A sampai Z itu ada pengenalan pendidikan untuk mengesahkan Tuhannya atau tidak? Kata Allah, ummatan wahidah. Yang dimaksud umat yang tunggal adalah umat yang mengajarkan hatinya menuju keesaan Tuhan. Tinggal Anda, wahai manusia yang mengikuti agama Anda masing-masing, apakah ada pengajaran keesaan Anda? Kalau enggak, menurut ayat tersebut, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yo cariyo agama sing ada pendidikan tauhid atau ilmu untuk mengesahkan dateng Tuhan. Mohon maaf, saya tidak memaksa Anda untuk memilih satu di antara beberapa agama. Mana? Sebab mohon maaf, jikalau jenengan itu betul-betul mengikuti agama dinut tauhid, maka Anda akan bisa membedakan di antara dua jalan, mana jalan yang di situ mengikuti jalannya nafsu dalam diri kita, atau jalan yang menuju pada Tuhan yang ahad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang perbedaannya dulu. Mana jalan yang betul-betul menuju pada Allah menurut umat Islam, dan mana jalan yang betul-betul menuju pada nafsunya sendiri menurut Islam. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Disebut jalan menuju pada Allah
Ini bukan nama lo ya yang kumaksud, bukan nama. Allah yang kumaksud bukan nama. Yang kumaksud Allah adalah Esa. Sebab mohon maaf, Allah niku banyak Pak. Iya, banyak. Tapi kalau yang kumaksud keesaan Allah, niku tidak ada yang lain. Tinggal pertanyaannya, panjenengan syuhudul wahdah fil kasroh atau tidak? Mengesakan Allah banyak atau tidak? Undi Allah banyak nih. Sing ono ati sampean kali kula niki. Ono kalane Allah rupa garwa. Ono kalane Allah rupa anak. Ada kalanya Allah rupa dunya brono. Kita manusia kebanyakan, khususnya umat Islam, jangan tersinggung loh ya, jangan tersinggung. Kebanyakan itu Allahnya sak pirang-pirang. Jadi Tuhan kita niku mboten ahad, kebanyakan itu kita proses itu adalah banyak. Allah banyak. Loh kok bisa ya Allah yang akeh? Cari Allah ikut tunggal. Allah ikut Guru Esa. Mohon maaf, kalau kita tidak mengenal isi daripada ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, kita nggak tahu. Kalau Allah itu Esa, nggak tahu. Yang berlaku bagi kita itu Allahnya banyak. Itu pun kita tidak tahu. Wis pokoknya manut, ngoten tok kita itu. Bapak Ibu, ketika jenengan sudah bisa mengahadkan Allah banyak tadi, dikarenakan sebelumnya ada proses ilmu amal istiqomah, maka inilah jalan Allah. Inilah yang dimaksud fa'buduh. Madepe ati ruhaniyah jenengan mung dateng gesang. Sing gesang urip hidup itu tidak jauh. Ada dalam diri jenengan. Jadi sudah tidak berkata apa kata yang di atas. Mboten gitu pun. Di atas berarti Allah jauh Pak nggih. Kita nduding mendawukur Allah di arsy sana. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau Allah dawuh di dalam Al-Qur'an terkait keberadaan beliau. Coba sampai lihat dalam isi Al-Qur'anul Karim. Menunjukkan dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya di manakah aku, katakanlah fa inni qaribun, aku iki dekat. Aku. Tapi manusia saking dekatnya Allah terhadap kita, kita menganggap jauh. Karena apa? Karena aku di dalam diri kita. Karena aku nafsu dalam diri kita. Akhirnya kita menganggap, merasa Allah itu jauh. Wopo jari sing ngecet Lombok. Dukun Dawud. Padahal Allah juga mengatakan dalam ayat lain, wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Nah disinilah Pak, kita tidak tahu karena memang kita
belum mau menerima petunjuk-petunjuk ajaran di dalam dinut tauhid yang diajarkan oleh Allah lewat Kanjeng Rasul. Bapak Ibu, Pak Butuh itu maksudnya adalah menghadapnya hati jenengan dateng urip di dalam diri jenengan piyambak. Inilah yang dimaksud inni wajjahtu wajhiyah. Ini yang dimaksud Kanjeng Nabi Ibrahim, sak temene sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Ini hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jalan di mana panjenengan akan bertemu Allah. Tandane nek iku jalane Allah, Pak, menuju Allah, bertemu Allah. Segala aktivitas yang diberikan Allah terhadap kita berupa amal, perilaku, itu kan ada macam dua, ibadah murni dan tidak murni. Ibadah murni contohnya sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran dan lain sebagainya, ngaji, iki murni. Atau yang tidak murni, kita kerja, kita makan, kita minum, kita rokokan, kita apapun aktivitas. Loh, di antara dua fasilitas yang berbagai banyak namanya inilah barang siapa yang hatinya ketika saat melewati jalan itu dan merasa bukan dirinya yang bisa lewat, tetapi yang dalam hati kita semuanya sumber itu dari Allah, hidup dalam diri jenengan yang berperan, maka inilah yang disebut siratum mustaqim. Ya, ini jalan nang Allah. Jenengan sholat, hati yang ada dalam diri jenengan itu hanya berlaku rasa, iman, kesadaran. Sumber datangnya perilaku sholat ini dari urip ning awak sampean, bukan dari keakuan kita sebagai manusia. Pun inilah jalan Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mengkondisikan hati selalu duduk di sini diperlukanlah dua cara, yaitu birriyadati wal azkar. Saya ulang, untuk mengkondisikan hati di wilayah kesadaran bahwasanya semua itu yang agawe, semua yang berperan sumbernya itu dari Allah, yaitu hidup dalam diri jenengan, ada dua tempuan yang harus jenengan lakukan. Apa? Birriyadati wal azkar. Apa riyadah? Prihatin. Prihatin, Pak. Biye prihatin nih, ngeten. Janganlah kau makan kalau tidak lapar, janganlah kau tidur jikalau tidak ngantuk. Artinya apa? Di saat jenengan iki riyadah secara jasmani, ruhaniyah jenengan iki al-azkar. Apa? Selalu mengingat Allah. Dalam arti mengingat apa? Hati sampean ada muncul satu rasa kesadaran bahwasanya, mohon maaf, di sela-sela kita ngomong, di sela-sela kita melihat, di sela-sela kita mendengar, di sela-sela kita bernafas, di sela-sela kita semua amal perbuatan ini, di situ bertengger, berkuasa akunya Allah, yaitu hidup dalam diri jenengan. Bon, itu caranya.
baru jenengan waktu sholat bisa mendapatkan khosyi'in ada di situ. Di luar sholat pun juga begitu Bapak Ibu. Bahkan Allah katakan dalam surat Al-Ahzab memanggil terhadap orang yang sudah beriman. Orang beriman ini disebut, yang dimaksud adalah orang yang sudah mengikuti pengajaran Allah lewat Kanjeng Nabi di jalur Dinut Tauhid untuk menuju dan bertemu terhadap Esa. Bagaimana itu? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Banyaklah kau selalu untuk mengingat Tuhan. Itu tadi. Apakah menyebut Allah? Bukan. Di lisan itu selalu membawa tasbih tangan. Ke pasar Allah, 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 Allah. Bawa tasbih nang pasar. Beli apapun pasar. Nang lokalisasi bawa tasbih. Allah, Allah, Allah. Apakah gitu? Jadi tidak hanya di masjid. Apakah itu yang dimaksud mengingat? Bukan, Pak. Apakah hati selalu dimanapun berada, apapun pekerjaannya, hati selalu menyebut Allah, Allah, Allah? Apakah yang dimaksud dzikir itu? Bukan, Pak. Terus mana yang disebut dzikir? Mengingat Allah itu. Wong Islam untuk bisa bertemu terhadap keesaan Allah, yaitu wujudnya. Ibu bapak, mungkin jenengan dulu pernah diisaroi, diberi pertanyaan dan disuruh untuk mencari guru tauhid jenengan. Entah itu romo, entah itu sesepuh, pokoknya orang yang betul-betul dia paham dan sudah duduk di musyahadah makrifat Allah. Gini Pak, ini sing ingat lo ya. Jikalau belum, anggaplah ini sebuah ilmu baru. Kalau sudah, jadikanlah ini sebagai tambahan. Gini, niki kalau yakin roto semuanya, kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, mencari Allah sejati ini, mencari guru sejati, iku didhawuhi gini kali guru-guru jenengan kali kula. Leh, kuingku nek wis ketemu kali kangkung, berarti awakmu wis tekan panggonan. Mungkin sing melebet dateng ilmu sejati lho Pak ya, memakai teori sangkan paraning dumadi lho ya, atau jenengan yang di jalur sufi yang teori inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya sama sebetulnya. Itu guru-guru kita jauh seperti itu. Atau le golek ono tracake kuntul miber, le golek ono susuwane angin. Jenengan pernah. Lah, inilah Pak yang dimaksud ahad itu di situ. Ternyata itu tidak jauh dari diri kita. Oleh karena sangat keterbatasan pemahaman pada zaman dulu, maka uzlah atau khalwatnya lama sekali, dan bingungnya juga lama. Bingungnya juga lama. Mungkin yang di daerah Pekoren, saya ingat yang pernah tolap
tolek ngelmu iki nanggone Mbah Yai Abdullah Muhaimin ya, Pasuruan, Pekoren, Rembang. Bila mana jenengan pernah tolap mencari ilmu di sana, diajarkan mungkin dipesan sebelum jenengan laku, ada pesanan-pesanan seperti itu. Dan atau di situ jenengan disuruh untuk mengenali nafsu jenengan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang sudah tidak. Artinya sudah diterangkan dengan sesungguhnya. Dan inilah jalan termudah bagi jenengan kalikulo untuk mendapatkan dengan mudah kefahaman ilmu yang pada saat dulu terkesan dirahasiakan. Sekarang enggak. Jadi yang dimaksud dawuh-dawuh yang disembunyikan dulu, yang enggak mungkin lah kita akan bisa bertemu, namanya gali kangkung, tracake kuntul miber, dan atau susuane angin. Gak mungkin. Itu saking apa? Saking sulitnya. Ternyata jawabnya ada pada diri jenengan, tertuang di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi, itulah zat yang maha suci yang memperjalankan asra bi abdihi, yang menggerakkan seluruh hambanya. Jenengan kali ternyata yang dimaksud gale kangkul gak jauh dalam diri jenengan. Esa wujudnya Allah ya hidup itu, Pak. Yang hidup bukan kami sebut sebagai sifat loh ya, bukan mausufnya, yang disifatinya. Dalam Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Kalau boleh saya isyarahkan atau saya boleh kalau saya dudini ini loh Pak. Dan ini tidak bisa dihijabi dengan apapun. Dihijabi tembok nggak bisa. Dihijabi apapun nggak bisa. Sebab innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Tinggal pertanyaannya bagaimana kita bisa bertemu terhadapnya. Oleh sebab itu fa'budu hadza siratum mustaqim. Berjalanlah kau di jalan Allah. Mana jalan Allah yang disebut siratum mustaqim? Praktekin ini Pak. Ketika jenengan iki secara fisik ya, apakah mata melihat apapun, telinga mendengar suara apapun, jasad ini melakukan apapun, sing penting ruhaniyah jenengan ini harus menetapkan rasa iman dengan kesadaran mutlak bahwasanya yang berperan semua apapun itu hidup yang ada di dalam dan di luar diri jenengan. Oh, titik. Ya ini. Gampang Pak nggih? Gampang. Mau enak daripada zaman-zaman dulu Pak. Santri nggak boleh tanya, ngaji mung dirungokno tok. Guru-guru kita ya dengan berbahasa kinayah, sinten boten ngelu, ngeten. Ora enek ceritane santri dulu itu boten ngelu iku boten enten, mesti mumet. Tapi mumete iku beliau pantau
lewat disuruh laku yaiku riyadhah, prihatin, wal azkar, dan diperintahkan dzikir. Wong dzikir saja kita disuruh untuk menyebut. Isyarat gitu, sebutan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Begitu. Sebutan atas nama Tuhanmu. Berarti dalam hati kita lewat napas Allah. Allah. Begitu, Pak. Niku sampai dirungokno lho, Pak. Saged krungu ati sampeyan niku ngucap Allah. Iku saged dirungokno teko njaba. Bahkan kembang, tembok, apapun makhluk suket, semua bertasbih menyebut asma Allah. Saged dirungokno. Saking kuate bil azkar si murid mau sampai bisa mendengarkan bahwasanya seluruh makhluk alam ini bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah. Wis, kadang-kadang sampai wedi dhewe, Pak. Ya Allah, sego arepe dipangan, segone ngucap Allah. Akhirnya cuma warak terus men. Wis gak kuat, arepe mangan nih gak kuat. Pitik arepe dibeleh, berzikir. Ora iso. Niki nek dijarno jare wong biyen gendeng. Gendeng. Padahal ini adalah bentuk pancaran apa yang ada di dalam alam mukasyafah. Ini kalau enggak dibekali dzikir sirul asror yaitu rasa, bahaya, Pak, bahaya, alias gendeng. Wis wong liya ngarani gendeng padahal tidak gila, padahal dia enggak gila. Cuman orang lain menganggap kita gila karena kita melakukan sesuatu yang menurut orang lain aneh. Iya, aneh. Contoh, ini diterangkan di dalam kitab Hikam, Pak. Makalah di atas 100. Beliau dawuh gini. Mata sewaktu-waktu jenengan iki dihadapkan hati iki wegah gembul menungso. Wegah gembul makhluk. Wegah, jenuh. Wegah itu jenuh. Jenuh. Lah piye? Gimana saya enggak jenuh? Kebanyakan manusia itu ngejak omong masalah sakliyane Allah, sakliyane. Walaupun bahasane Quran, enggak ada yang ngajak bicara tentang dinut tauhid, ngajak menuju keesaan Allah, enggak ada. Apalagi ke bawah lagi satu tingkat, bahas tentang urusan-urusan piye carane, bagaimana caranya nanti kita itu menjadi orang sukses dunyane. Oh, wis. Orang seperti ini suatu saat terlintas di dalam hati itu jenuh. Hidup di dunia lama-lama itu jenuh. Akhirnya apa, Pak? Menyendiri. Tidak mau bergaul. Baik sama tetangga atau orang lain. Bahkan kadang-kadang sama suami istrinya nggak mau. Karena suami istri ini membahasnya itu. Ngajak ngomong urusan sakliyane Gusti Allah. Diajak ngomong masalah nang Gusti Allah. Didik Gusti Allah, didik Gusti Allah. Saiki ayo ngomong piye sawahe iki le.
bar panen iku tanduri apa ngono. Ngapunten, itu wajar Pak. Hati sampean terasa jenuh berkomunikasi, berteman terhadap makhluk lain, yang makhluk lain itu menyeret hati sampean datang sakliyane Allah, tidak malah mengajak datang Allah, jenuh. Akhirnya jenengan ada keputusan untuk meninggalkan dengan pelan-pelan. Lah itu nanti kalau berteman, ketemu teman sing seiman, wah mau petal Pak. Mau petal. Pagi, siang, sore, malam sing dibahas masalah Gusti Allah. Malah sukanya berteman hanya seperti ini. Mungkin dalam keterangan lain Kanjeng Nabi dawuh gini, mungsuhmu itu adalah dirimu sendiri. Yang dirimu itu ngaku-ngaku dirimu yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, dan atau orang lain yang ngaku-ngaku bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Mesti pembahasannya itu adalah pembahasan urusan sakliyane Allah, sakliyane Allah. Itu musuhmu sebetulnya. Ngoten ya. Bapak Ibu, Allah memberikan terhadap jenengan dua pilihan, terserah sami'na wa atokna atau sami'na wa asoina, mengikuti ajaranku, sebab dengan ajaranku ini kau akan bisa berjalan menuju dan bertemu aku, Allah. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan hal ini. Sesungguhnya aku iki Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholat, lidzikri, semata-mata untuk mengingat aku. Nah ini. Jadi makna daripada sebuah zikir atau ingat itu maksudnya adalah hati Anda harus ada kesadaran lewat merasakan bahwasanya yang berkehendak, yang berperan, semua apa persoalan dalam diri kita hanyalah Allah. Wujud Allah ya urip di dalam diri jenengan. Udah. Satu. Ini jalan menuju Allah. Nomor dua, jalan nafsu, inna nafsa la amaratum bisu. Ingat, nafsu itu selalu ngajak, mendorong terhadap hati jenengan untuk berbuat jahat pada Allah. Artinya untuk tidak diperbolehkan kita berjalan di atas jalan Allah, nggak boleh. Berarti maksudnya ngajak kita untuk melalaikan Allah. Caranya bagaimana nafsu dalam diri kita itu melalaikan Allah? Bagaimana caranya? Mudah sekali bagi nafsu. Intinya nafsu itu yang bagaimana sih yang ada dalam dirinya dengan? Itulah rasa keaguan dalam diri kita. Kalau selain urip ini yang melakukan, berarti kita yang merasa kita yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, wujudku ini. Lah inilah nafsu. Menjelas ya? Ini nafsu, nafsu yang disebut nafsu menurut ayat ini seperti ini. Siapa yang ada di dalam dirinya muncul keimanan, rasa kalau dirinya yang ngaji, dirinya yang makan, dirinya yang sholat, dirinya yang apapun, maka itulah hakikatnya nafsu itu. Makanya bahasa tauhid,
ada hukum takholli, ya ini zona takholli, apa? Pengakuan diri kita sebagai makhluk yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, padahal Allah sudah menegaskan jenengan kali kula mulai kecil dulu itu apal Pak sampai sekarang, yaitu la haula wala quwata illa billah. Iki sampean waca mulai kecil sampai jadi mbah apal pun lafate sing apal, nanging maksude iku piye jarang sing purun nglampahi. Padahal di situ maksudnya adalah la haula, kita makhluk itu ndak punya daya upaya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, punya ini, punya itu, nggak bisa. Nggak bisa si makhluk itu daya upaya untuk bisa melihat sesuatu, mendengarkan suara apapun, nggak bisa. Wala kuwata, dan tidak punya kekuatan sedikit pun untuk itu. Tetapi kok yo kita bisa melihat, mendengar, berucap, berjalan, itu sebab apa? Illa billah. Sudah jelas. Semua datangnya itu dari Allah. Illa billah berarti yang punya daya upaya, yang kuat itu adalah Allah. Lah Allahnya di mana? Lah enggak kenal. Syahadati yo gak iso bener. Ternyata urip ning awak sampai niki. Sehingga ada istilah syahadata ini, syahadat persaksian luru. Apa? Urip siji, asyhadu alla ilaha illallah, la Muhammad, wujud dohir jenengan badan iki Muhammad. Iku Rasulullah, bisa ngene, bisa ngunu, sebab diutus, diperintah, digerakne dening Gusti. Lho wis jelas wis. Syahadat sampean bener yo ana ngono kok. Wong bersyahadat, bersaksi itu wajib. Yang menyaksikan tahu ruh ini siapa, Allah itu yang disaksikan, harus tahu. Ternyata dalam diri sendiri. Muhammad ya diri kita sendiri lah. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada jalan nafsu. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, ikulah amaratum bisu, mendorong hati untuk berbuat jahat pada Allah, yaitu melalaikan. Maksudnya dalam hati kita merasa kita makhluk ini yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Loh ini loh Pak. Contoh kita sholat iki tidak di atas jalan Allah tapi di atas jalan nafsu. Ketika takbiratul ihram mulai wudhu misalnya, dalam hati merasa keakuan diri makhluk yang melakukan. Jelas nafsu. Sholat takbiratul ihram metawan tentang ningati ono gambaran Allah, lafaz Allah wis koyok-koyok. Tapi di belakang itu semuanya dalam rasa kita muncul keakuan kita yang melakukan. Inilah jalan nafsu. Berarti sholatku, ya mohon maaf ya, sholat saya tadi nyembah nafsu. Buktinya mana? Buktinya kita ingat pada selain Allah, yaitu samawati wal ard. Bagaimana ketika kita sholat terus hati kita menghadap samawati wal ard, hukumnya bagaimana? Buka di dalam surat Al-An'am ayat 79. Permisi Pak, bukannya kalau kok mensirik-sirikkan badan. Saya berbicara atas dasar Quran. Jangan lihat. Di situ Allah dawuh, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifau wa ma ana minal musyrikin. Ini siapapun nggak tahu. Maksud
mafhum mukhalafahnya, manakala jenengan ini hati belum kenal nafsu, nggak tahu. Ngeten berikut. Jikalau waktu jasmani kita melakukan sholat, isi hati kita ruhaniyah adalah samawati wal ard, isine langit lan isine bumi, gambare langit dengan gambare bumi, maka ayatnya yang terakhir kan menyebutkan wama ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang musyrik menyekutukan Allah. Berhubung hati saya menghadap terhadap samawati wal ard, maka manafi wama ana, mana itu nggak ada, Pak. Akhirnya umpama saya sebutkan wa ana minal musyrikin, dan saya termasuk orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, bentuknya mengadakan selain Allah, yaitu samawat wal ardi dalam hatiku. Allahu Akbar. Iya ya, wedhus kuwi kok tak dol gawe korban, tak dol apa tak gawe korban ya. Nek tak dol aku nyekel duit 3,5 juta. Nek tak gawe korban aku nambahi, kayak tuku beras, nambahi kayak tuku kayune lah, ngoten nggih. Wis tak dol ya wis. Nah, berarti sini hatiku iku apa, Pak? Wedhus. Tetapi ayat ini bila mana ini wajah tu wajia, menghadapnya wajah ruh sampai terhadap wajah Allah, wujudnya Allah, maka wama ana minal musyrikin, jelas jenengan bukan termasuk orang yang orang yang menyekutukan Allah terhadap yang lain. Nah inilah Pak, berarti sholat saya tadi berjalan di atas jalan hawa nafsu. Terus jangan langsung disimpulno, wih jikalau sholat saya terus syirik, wih ora usah sholat. Bukan itu maksudnya. Saya menerangkan tentang ayat ini maksudnya supaya di antara kita yang masih ingat selain Allah, bagaimana caranya selalu ingat sama Allah. Itu loh maksud aku. Sebab sholat itu jalan yang termudah Pak nyenengan untuk bertemu Allah daripada yang lain. Artinya daripada yang lain bagaimana? Yang lain itu kita itu berkontraksi dengan urusan dunia. Sangat mudah dan lebih mudah jenengan bertemu Allah ketika jenengan sholat daripada ketika jenengan kerja. Lebih mudah jenengan mengatakan aku miskin, ya, memang miskin. Lebih mudah jenengan mengatakan rasa ning atiku ngomong miskin, manakala fisik sampai niku memang miskin. Omah duwe kontrak terus, nyambut gawe rok-rok asem. Kadang-kadang besok apa yang mau kita makan untuk keluarga sekarang belum ada. Lebih mending gampang ati sampean rumangsa melarat sing sugih Allah dalam posisi seperti ini daripada jenengan merasa ning atiku miskin tapi nyatane fakta lahir sampean iku mang sugih mewah, omah maglong-maglong pinggir rembong, tumpakane baby bem, Mercy, minimal Alphard, jenengan duwe jabatan. Lebih angel, lebih sulit jenengan iki mengatakan semua ini milik Allah dan aku miskin gak punya apa-apa. Lebih sulit seperti ini Pak. Tapi bagi beliau-beliau yang betul-betul hatinya sudah bergantung hanya terhadap Allah di dalam dirinya, maka sugih kaya apa jenengan
tinggi kaya apa, dukuru kaya apa pangkat jenengan, tidak akan mempengaruhi hati sampean untuk berzikir pada Allah. Nggak bisa menghalangi. Yang kumaksud berzikir di sini, hati ada satu kesadaran lewat rasa bahwasanya yang memiliki, yang berperan atas segala hal apapun itu adalah Allah dalam diri jenengan. Hati kalau sudah duduk di sini, Pak, mboten gampang muncul riya, takabur, hasud, mboten gampang. Bahkan menjauh sudah. Tapi nek jenengan belum ada di sini, mohon maaf siapapun kita. Jangankan kita, Pak. Nabi Yunus, Nabi Musa, seperti itu. Nabi Yunus, beliau masih menganggap ajaran yang ditolak oleh kaum itu dari perbuatan kaum. Akhirnya manggel dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan lentu kaumku sing menolak ajaranku iki, saya tak keluar. Ngerti jadikan lentu ya Pak ya. Wa ahlakna, dihancurkan nih gila. Ingin menghancurkan. Akhirnya dia keluar kaum, terus dia itu masuk di dalam kapal. Ternyata dia itu kena apa namanya, kena pris-prisan, dia harus jegurlah laut. Dia kan ngomong, aku ini nabi, gak mungkin pris-prisamu itu muncul nabi. Nggih, mohon maaf, sampai 3 kali dipris tetap muncul Yunus. Niki pembelajaran bagi kita, siapapun kita, walaupun ada punya apa, kita punya status diceluk, mohon maaf, bahkan diceluk nabi, ya, tetap jikalau hati ini masih belum keahad seperti itu Pak, gampang muncul riya, gampang muncul takabur. Tapi kan sejarah, sehingga Nabi Yunus ini Sohibun Nun, ini ya aslinya Sohibun Nun beliau. Ini diuntal ikan nun itu akhirnya muncul ayatnya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Beliau ngakoni kalau dia dolim nang Allah. Dengan bentuk apa Bapak? Dengan bentuk tidak bisa melihat Allahnya terhadap kaum yang menolak. Akhirnya dirinya sakit hati. Beda dengan Nabi Muhammad. Beda. Beliau tidak melihat makhluknya kaum Taifnya, tapi melihat Allahnya yang sementara itu lewat kaum yang menolak untuk menguji Muhammad. Sehingga Muhammad ini menolak dari tawaran malaikat Jibril untuk mengambil gunung Uhud, ngeblei. Zamannya beliau isjar Nobril, kalau dia tidak mau mengikuti ajaranku, mungkin dia nanti anak turunnya. Begitu ya beliau. Kalau kita bagaimana Pak? Ketika jenengan sudah beriman teng mriku, gak usah ngomong-ngomong liya Pak, bojo sampean dhewe ngene lho. Sing menolak piye sampean? Mangkel enggak? Padahal olehnya menolak itu kalau tidak ditolakno Allah, apa bisa? Mboten saged. Kita tinggal kembali kepada kita. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, fokus di akadnya, pasti Pak mangkel, Pak. Pasti mangkel hati. Karena kita tahu ajaran ini adalah ajaran dinul haq. Kita nggak mau, akhirnya kadang-kadang muncul, bis timbang pusing-pusing tak ijol noai. Lah kadang-kadang ngoten. Nah, satu rumah beda iman. Padahal mohon maaf, itu Allah menguji kita. Bagaimana? Seperti Nabi Nuh diuji lewat garwane, diuji lewat putrane yang ingkar. Nabi Musa
ketika diajarkan oleh Nabi Khidir, berontak Pak pada saat itu. Dia ingin berguru kepada Nabi Khidir. Ketika berguru, sudah dikatakan oleh Nabi Khidir, jikalau kau masih tetap memegang hukum syariatmu, kau akan menolak ajaranku dan kau tidak akan bisa mengikuti aku alias putus. Ya putus tenan pada saat itu. Tapi ketika saat Allah meriadohkan dan menzikirkan Musa di Gunung Turi Sina, beda wis, beda. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan, jalan Allah adalah hadza siratul mustaqim fa'budu. Menyembah hanya pada Allah. Maksudnya menyembah. Segala aktivitas apapun manakala hati jenengan itu muncul rasa atau iman bahwasanya yang berkehendak, bahwasanya sing agawe yang apapun itu hidup dalam diri jenengan, itulah jalan Allah. Jadi fa'budu. Satu. Nomor dua, jalan nafsu adalah ketika aktivitas apapun jenengan ini manakala di dalam hati jenengan kali kula iku muncul rasa pengakuan kalau kita makhluk yang melakukan, maka itulah jalan nafsu. Pun sampean buktekno, sampean timang-timang, sampean buktekno dengan kalimat dua seperti ini tadi. Saya simpulkan, sing sapa wonge melaku jalan di atas jalan Allah mesti atine tentrem. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Umpama sholat mesti khusyuk di sini. Sebab apa? Hatinya tentram, bidzikrillah tatmainnul qulub. Dia selalu berzikir, selalu mengingat Allah. Yang kalau maksud mengingat itu lewat rasa tadi. Urusan didorong zikir jahri kemana-mana bawa tasbih Allah Allah, monggo siap-siap aja dilokno wong gendeng kemana tasbih mriki sampai dawon itu Pasuruan. Ya ora apa-apa. Dan atau tidak lewat zikir jahri, zikir siri, jenengan napas keluar tetap Allah. Cara berjalan kaki kanan Allah, Allah, Allah. Monggo, iki dorongan aja. Yang jelas yang ku maksud zikir di sini adalah rasa dalam diri Anda merasa mengakui bahwasannya semua apa yang terjadi itu yang berperan hanyalah Allah, wujudnya hidup dalam diri jenengan kali kula. Pun titik. Mesti tentrem. Tapi jika lawan jenengan iki berjalan di atas jalan nafsu dalam diri jenengan, semua diakui, wah sembah warak, muncul rasa keakuan diri makhluk kita yang punya ini punya itu, bisa ini bisa itu, yang terjadi hanyalah kesakitan hati. Sakit hati sampean, sumpah sakit. Wis, aku gak ngomong sing melarat. Nek melatis maklum bendino loro, bingung, susah, masalahnya nggak ada yang makan sawumpek. Utangnya durung disaur, makan besok ya belum ada. Anak istri podo sakit, niku cara murokab Pak wis. Paling-paling jenengan wis nek ngene iki wis tak bunuh diri ae. Kabeh sak keluarga dijak bunuh diri, wis. Hati cumpet wisan. Saya tidak bicara yang melarat, sing sogeh ae sik ketakutan, Pak. Di hati tidak ada rasa kenyamanan, kedamaian, ketentreman, nggak ada. Coba jenengan sing sugih dunya, mesti sampai ketakutan kelangan dunya. Itu pasti, Pak. Wedi melarat jenengan kali kula.
Lho mesti niki wong sing sugih lho ya. Lah nek wis melarat, nyun sewu sing melarat. Ya gak wedi melarat wis melarat gitu. Sing tak maksud sing sugih iku wis mesti wedi melarat. Akhirnya nopo? Nafsu. Wa yastakhibunal khayatad dunya lal akhirah. Tiap saat dan waktu sing berbisnis dodolan disebul ning ati sampean dodo sampean Allah diwaswisu fi sudurinas sebulan ngene. Piye? Pelangganku cek tambah akeh. Nah. Wis pelayanane sing penak. Wis. Piye batine iki nek dik wulan wingi, wulan kemarin bersih batine iku 3 juta. Piye carane bulan depan itu 10? Itu wis logika Pak. Dalam diri kita ngoten. Mboten mungkin dek wingi pelangganku 10 wis muga-muga kari siji. Gak mungkin. Makanya nafsu meniupkan di dalam hati kita yastahibbunal hayatad dunya. Karakter hati ini untuk lebih mewah daripada hari yang kemarin. Itu mesti. Omahku ukurane iku 3 musuh 3. Gedhek pisan. Piye carane ya? Gedhong tur ya ukurane sing luas 15 kali 30. Enak nek digawe playon, aman. Anak-anak ya gak dolan ning ngempong, dipager mendahno ya. Nang masjid biasa sepedaan pancal, duwe sepeda motor. Enak. Terus nek udan-udan umpama duwe mobil penak gak kudan. Itu mesti Pak, yastakhibunal hayatad dunya. Kalau kita sudah kena itu fakta dohiri memang seperti itu, ayo ditenono. Alal akhirah, hati sampan semakin jauh pada Allah. Artinya rasa yang muncul dalam diri jenengan iku makhluke dudu Allah. Wis percaya gak percaya kula mboten ngurus. Sing jelas seperti ini. Wong sing sugih pangkat jabatan, sing ditakuti ilang jabatane Pak. Lho estu sing dadi kades kaya awak dhewe ngene. Wedi kelangan kadese. Gak wedi kelangan kadase, wedi kelangan kadese. Wis. Ya apa carane iki? Nafsu iku. Masya Allah. Tapi nyun sewu, tadi saya katakan, setinggi apapun jabatanmu, semewah apapun duniawiyamu, itu tidak akan menjadi hijab hatimu pada Allah untuk mengingat, manakala jenengan ini sudah tahu lunggui dzikir dan tiap saat dan waktu birriyadati wal azkar. Jenengan itu selalu prihatin dan riyadhah dzikir selalu menancap dalam hati jenengan, enggak akan terpengaruh. Pun itu kesimpulannya Pak ya. Jadi tergantung umat manusia menyembah kepada Tuhannya atau menyembah pada makhluk, monggo kersa. Dan semuanya keduanya punya konsekuensi masing-masing. Ning dunya sudah jelas Pak, ketika saat kita berjalan di atas jalan nafsu, kecelik kita, kecelik. Ternyata kalau sudah waktu yang dijanjikan Allah datang, entah umur berapa kita, bojo ayu akhiri disirik konco. Lah kita tinggal mati ya. Lah kita mati. Karo sama nak rondo mana eman dimanfaatkan orang lain. Dunyo sing omai mang maglong ditinggal. Pabrik sing omsete ku miliatan. Ndi sampeyan gawa situk gak ono. Mboten enten. Uang yang di bank ya, yang jumlahnya itu miliaran. Mana kau tinggal?
kemewahan apapun sudah. Berarti kita telah menyenangi sesuatu itu telah menipu kita. Walaupun garwa ngomongnya sehidup semati, ojo percaya bu, iku rayuan gombal. Nggih, jenengan mati loh. Kadang-kadang kita itu sebelum jenengan tek selamat wis. Lah iya. Bukti nih nek kak sehidup semati jenengan mati, gak mungkin melok mlebu nang kuburan. Diuruk pisan, enggak mungkin. Semuanya itu muncul dari nafsu kita masing-masing, Pak. Nah, mengapa ini saya jelaskan? Supaya umat manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya jenengan iki wangsul sesuk nggawa takwa. Jadi tidak hanya kita manusia untuk menyembah kepada Tuhan, tetapi juga orang-orang sebelum kita. Bapak, mbah, buyut, udek-udek, gantung siwur, kandang jebol, dan lain sebagainya munggah, semuanya itu memang diwajibkan untuk ke situ. Tapi dua ini pilihan, ikut jalan nafsu atau ikut jalan Allah, terserah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa aku sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo menawi wonten sing perlu ditakokake, Bapak E3, Ibu E kalih, monggo menawi wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim saya Yai terhadap jenengan Yai sebagai santri Jaya Baru. Kulo Sahid dari Tembero Kejayaan Pasuruan Yai. Yang mau saya ungkapkan unek-unek gini Yai. Semakin didalami ilmu tentang ketuhanan ini semakin tidak mudeng Yai. Mohon pencerahannya Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Memang semakin ke dalam, kalau yang kita gunakan adalah akal, semakin mumet. Estu. Nah terus bagaimana caranya? Akal sampai lepas. Iman atau hati yang untuk menerima. Sebab sudah dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Bertafakurlah kau, mikir-mikiro sira kabeh tentang gegawenane Gusti, tapi urusan date ora usah dipikir. Artinya apa, Pak? Mohon maaf, date Allah nek kita masukkan keterangane ilmu itu ning akal, betulnya kenyambung, pecah ndas iki, boten mampu alias mumet. Lah terus dengan cara apa? Hati. Sebab di dalam hati jenengan ada rasa, ada iman. Udah, dengan iman inilah jenengan akan harus menerima. Udah, kalau masuk di situ maka inilah tempatnya hidayah. Kalau masalah tambah mumet, itu menurut penjelasan karena kita masukkan akal, kita tidak masukkan hati. Sebab apa yang dibahas ini tentang keadaan ruh. Sampai dalam satu ayat Allah dawuh terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, masalah roh iku urusaku. Jikalau ada umatmu yang bertanya, katakan roh itu urusanku. Urusan pangeranku, Tuhanku. Artinya kita mengenal tentang roh itu, Pak, dari sisi syariah itu sedikit. Apa? Illa qolilan, hanya sedikit. Apa? Pengetahuan kita tentang roh itu tentang penciptaannya, waktu penciptaannya. Udah cukup di situ.
Untuk masuk ke ranah ke dalamnya ini nggak bisa. Kecuali, mohon maaf, maksudnya urusan Tuhanku, iku maksudnya jenengan ini kalau membahas roh itu harus dengan hati. Tidak boleh dengan akal. Tidak boleh dengan sifat basariah, harus dengan sifat basiroh. Sak mumet-mumet tokoyo opo kalau kita memakai basiroh, aku yakin saya suwi mengkedong. Makanya kemarin saya bilang, kalau jenengan belum paham tambah mumet, jangan kau lepas atau kau buang. Simpanlah di lemari. Nanti kau akan, kalau pada sudah saat waktunya dong, nanti kau akan butuh ini. Kalau sudah waktunya, nanti kau butuh ini. Contoh Pak, nyuwun sewu. Tadi sudah saya katakan. Para romo, para sesepuh dulu iku masayeh kita itu kalau kita disuruh untuk kholwat, untuk mencari Allah. Wis tengering ini golek ono tracake kuntul miber. Wis tah sampak jeleput kaya opo akal. Boten sakit, malah tambah mumet. Tapi jangan dihilangkan, jangan. Ternyata Pak, itu harus dengan rasa, baru ketemu. Oh iki ta urip iku sing dimaksud kali. Mangkane kok jerone kangkung iku kok ya kosong. Wis dong nek ngeten iki. Nggih, jadi jenengan nek umpami sudah diterima dengan hati mboten akal kok isih mumet, ngapunten Kang kathah pun sampai nenggo waktune Gusti Allah aweh hidayah. Estu masih jeleputo ya apa kula oleh nerangno sampai sejelas ya apa kalau Allah tidak menyertakan hidayahnya gede wau. Laksana saya mengukir sesuatu di atas air, misalnya aku gambar jaran nok nggone banyu ya hilang bareng langsung mboten itu. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Romo Yai kula kajeng tanglet masalah makrifat bismillah. Dengan adanya kok enten alif bengkong niku dos pundi? Kula nyuwun keteranganipun. Matur sembah nuwun. Al-makrifat di dalam bismillah. Umpama ditulis kan ini. Bismillah. Nah, ba sin mim terus lafat Allah. Pundi yang dimaksud alif bengkong? Al-makrifat. Umpama ditulis ngono baten al bismillah. Umpama ditulis, umpama diucap baten bismillah atau al bismillah. Jadi tidak ada, karena nama itu bisa terjadi baten Pak, bukan nama bidatillah. Sing dimaksud kelawan urip ning awak sampeyan iku, kelawan hidup yang meliputi segala hal sesuatu itulah akhirnya bisa muncul yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman urusan jasmani, Ar-Rahim urusan rohani, Ar-Rahman urusan dunia, Ar-Rahim urusan akhirat. Bukan nama, tapi ditulis bismillah dengan nama Allah. Al-makrifate alif bengkonge iku ketika saat jenengan iki membaca bismillah dalam hati sampean iki lepas keakuan jenengan sebagai makhluk. Apakah kewujudannya kita nggak ada, apakah kehendaknya sudah tidak ada, apakah kekuatannya sudah tidak ada, keakuan makhluk. Yoniku alif bengkonge.
Tapi masa ditulis lah betul toh? Cuman bismillah. Makanya bismillah ini adalah isyarah. Isyarah ali bengkong yaitu al-ma'rifat. Maksudnya al-ma'rifat rasa pengakuan dalam hati jenengan iku keakuane Allah urip iku ning awak sampean. Iku maksudnya. Makanya dulu itu wong Jawa wong sepuh-sepuh biyen amen tingali. Mocone lak mboten fasih ya. Eneng sing besemele. Niki nek cara tajwide wis keliru kabeh to, Pak. Wis keliru kabeh, wis gak sah nek cara sakniki. Ngimami besemele. Wis memburi makmum ae. Tapi tajam hatinya Pak orang dulu. Karena apa? Menempatkan wujuding Allah di dalam dirinya. Kalau sekarang kan enggak. Alim bacaannya fasih, makharujul hurufnya oke, tajwidnya oke. Tapi atine gak oke. Ini perbedaannya wonten mriki. Perbedaannya wonten mriki. Banyak yang fasih membaca hurufnya, paham bahasa tajwidnya, paham nahwu sorofnya. Mohon maaf loh ya, itu mohon maaf. Saya itu mboten membenci, enggak. Cuman membangun bagaimana rohaniyahmu itu sebagus casingnya. Ngoten lho maksud kula niki. Enggak, saya casingnya wapik tapi jerone kebanyakan kepada Allah itu ingkar. Oke. Saya coba sifat kalam coba. Kita membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini kalau tanpa ada Allahnya dalam diri kita, bisakah kita makhluk dengan sendirinya bisa membaca? Ora iso. Sehingga dalam hati kita merasa kita yang membaca, yang bisa membaca. Lah ini kalau kita biarkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, hati kita bertambah banyak penyakitnya, akhirnya riya, takabur. Yo kok gak aku sing dadi imam, gak sah. Wong aku iki macane nggih fasih. Tajwidnya oke. Apalagi kemarin aku dapat juara 1 internasional musabaqah tilawatil. Wah, suarane lebih teko Muammar. Suara saya 10 menit nggak putus. 10 menit. Akhirnya napa Pak? Riak toh gak kerasa? Takabur gak kerasa? Gak kerasa. Terus apa bedane ambek Azazil yang ketika saat Allah bertanya, Azazil dalam Gusti. Azazil itu iblis itu Pak disebutnya. Apa yang menjadikan hatimu terhalang sehingga tidak mau melaksanakan perintahku yang berupa sujud pada Adam? Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mengapa kamu? Yang menjadikan penghalang apa? Jawabannya sederhana Pak. Ya Allah, ini sesungguhnya saya khalaqtani, dadekake panjenengan terhadap saya minan nar, dari api. Iya. Wa khalaqtahu, akan tetapi jenengan dadosake menjadikan Adam dari apa? Mintin, dari tanah liat. Baik mana api dengan tanah liat? Akal ngomong, yo api. Apa mungkin saya lebih baik daripada Adam, kok saya sujud kepada Adam? Nah, iki bantane Azazil logika Pak nggih? Logika. Ibaratnya cara kula jenderal. Apa mungkin saya hormat pada kopral? Kopral itu umur nyuwun sewu 59 tua. Terus saya si umur 50 wis jenderal.
Masa sih aku hormat? Gak mungkin nggih. Mesti ning atiku ana rumangsa luwih apik, luwih dhuwur. Inilah akibat kita tidak kenal diri kita. Tidak kenal hidup dalam diri kita. Yaitu akibatnya kita. Oleh sebab itu saudaraku, inilaku minhu nadhirum mubin. Bentuk kasih sayangku terhadapmu saya kritik ini. Jangan hanya api kesinge tok, api saisi nih. Jadi Bapak Ibu ali bengkong teng mriku adalah rasa ning ati sampean yen sak temene aku Allah yang agawe. Aku Allah yang bisa apa, bisa itu, bisa ini, punya itu. Itulah ali bengkong. Nggih. Mboten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Lulut dari Kraton. Dalam pertanyaannya, Kraton Pasuruan. iya, Oke. dalam hati, dalam menjalankan apa atas keakuannya Allah itu setiap hari pasti jatuh bangun itu pasti ya. Terus hati ini memang merasa tenang. Lah di dalam situ saya ini pernah merasakan 2 kali bukannya tenang tapi merasa sangat bahagia. Loh, dalam 2 kali yang keduanya itu akal ini mencari bahagia iki teko apa yo? Ini bukan, itu bukan, semua bukan. Lantas itu bagaimana? Yang kedua, kalau memang hati yang bahagianya itu bisa membuat kita bertemu, cara mempertahankannya gimana? Terus yang ketiga, Nabi bersabda bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua. Secara hakikatnya orang tua yang bagaimana? Nggih. Terima kasih. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk mencapai tingkatan maksum itu harus melewati mahfud. Di dalam mahfud, di dalam hal selalu ingat pada Allah itu atau kekasih Allah itu diproses di dalam 3 perjalanan atau 3 makom atau 3 tempat atau 3 keadaan. Keadaan pertama disebut musyahadatul fana. Ini makomnya mahfud, kekasih Allah yang ada di mahfud. Artinya musyahadatul fana, 1 hari 1 malam bertemu 24 jam itu sedikit sekali kita untuk dikatakan bertemu Allah. Sedikit sekali. Sedikit. Dibanding dengan lalainya, itu sedikit kita ingatnya. Entah ketemunya itu di titik yang bagaimana. Itu urusan Allah. Oleh karena kita ditekankan untuk selalu dan selalu berzikir pada Allah pagi sampai pagi, maka khalwat zikir kita jaga terus. Niki secara sistem, barang siapa semakin kuat zikirnya, jadi zikir yang kumaksud yang di depan tadi, maka semakin cepat, semakin lebar kemakrifatan itu terjadi. Akhirnya kita dimasukkan Allah di dalam golongan kekasih yang nomor 2, yaitu musyahadatul kamil atau fanaul fana. Lah, disinilah 24 jam itu lebih besar
hati jenengan selalu ingat pada Allah daripada lalainya. Kedua-duanya ini Allah masukkan di dalam makom mahfud. Disebut mahfud itu karekso. Disebut karekso itu walaupun jenengan ini keseret dengan nafsu dalam diri kita sehingga lalai, Allah nggak biarkan. Allah pasti akan menolong jenengan. Tarik lagi. Beda loh Pak yang belum ada di situ. Tiap hari, tiap saat, ya selalu lalai kita. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa banyak di antara manusia itu dalam kerugian besar. Artinya waktu demi waktu hatinya lalai pada Allah. Illal ladina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang tidak hanya beriman tapi wa amilus solihah, melakukan perbuatan yang bagus. Maksudnya hatinya dengan selalu berzikir, menjaga zikir ini. Yes. Setelah itu Allah anggap layak jenengan itu dimasukkan golongan kekasih yang nomor 3, yaitu musyahadatul baqo. Baqo itu kekal. Apa? 24 jam jenengan tidur dan tidaknya, sholat, di dalam sholat atau di luar sholat, hati nggak bisa putus pada Allah dalam hal zikirnya, dalam hal ingatnya, dalam hal sadarnya, yang muncul selalu keakuan Allah dalam diri jenengan. Udah. Sebab Allah ya gak tahu ngantuk, sing tahu ngantuk iku menungsa. Gusti Allah ya ora tahu turu, sing turu ya Gusti Allah gak tahu luwe, sing luwe ya menungsa. Gusti Allah gak tahu fakir, sing fakir ya menungsa. Begitu seterusnya. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, lali. Gusti Allah gak tahu lali, sing lali ya menungsa. Ini ditakokno nek lali. Cara mempertahankan hati yang sudah tatmainul qulub bagaimana? Jawabannya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cara Rasulullah mempertahankan hal itu dan para kekasih-kekasih Allah tadi di dalam 3 tingkatan tadi cuman satu. Alladzina wong akeh yadhkuruna kang selalu menjaga zikirnya, baik dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dan atau dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan atau dalam keadaan berbaring, hatinya selalu berzikir. Yang kula maksud zikir ini kembali lagi sirul asrar. Yang ketiga tadi ridallah niku hakikate wong tuwa iku sing pun ya urip iku ning awak jenengan. Gesang urip yang di dalam dan di luar diri jenengan iku sejatine wong tuwa, hakikate. Tapi bukan Allah duwe anak lho ya. Bukan. Jadi hakikate wong tuwa, makanya orang Jawa kan ngomong wong tuwa iku minangka pangeran katon. Iki wong Allah doir wae dulur. Ya. Buka titik.
Buka titik jos, buka titik jos. Pun yo gesang sing wonten jenengan piyambak itu. Nggih. Ibu setengah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dimaksud surga di bawah telapak kaki ibu niku ya napa Gus? Menurut hakikat. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariate birrul walidain wis titik. Hakikate bagusining awak jenengan. Bagusono awak jenengan dengan cara man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jenengan kudu sadar yen kita makhluk iku ora iso apa tur yo ora duweni apa-apa. Nek pun ngoten mongko arafa rabbah. Mongko jenengan dikatakan teman-teman betul-betul kenal pangerane di urip ning awak sampean. Berarti sing iso apa-apa, sing duwe apa-apa ya gesang ning awak sampean yaiku wujude Allah. Ngene iki al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apa kok tahta nisori telapak. Nyun sewu. Nek jenengan iki melakukan ibadah pingin kepethuk makhluk lho ya. Surga itu makhluk mboten? Oke, pahala makhluk. Ini perilakunya anak TK. Lah jenengan iku wis gak TK maneh. Sudah tua. Ibadah sampean harus bertemu yang memiliki itu, bukan yang dimiliki. Makanya disebut lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Jenengan berdirinya ya karena Allah, bukan karena kita yang bisa berdiri. Mesti ini ngono. Nek jenengan iki sampun ngertos sejatine gesang ning awak sampean wujude Allah, berarti jenengan iki sejatine wis ngerti swarga. Lho ngoten lho. Bukti ndi? Ati sampean seneng. Damai. Berarti jenengan kudu manut urip ning awak sampean. Lah urip iku memberikan dua hal terhadap kita. Siji kopdi, loro pasti. Gak enak lan enak. Berhubung jenengan iku nyawang jeragan jenengan ibaratnya wong tua, jenengan kalih kula mongko jenengan kalih kula iki berarti ora ono alasan menolak muring-muring. Mboten saged. Apa tumon patung iku iso muring-muring ngambek jeragane? Wonten patung sing muring-muring nang liyane. Padha-padha patung iku zamane Nabi Ibrahim. Patung sing cilik-cilik dipedhoti. Kapake tinggal dikalungno sing gawedhe. Kok gak keliru ya Nabi Ibrahim biyen ya. Sing gawedhe diputuli dideleh sing cilik. Iku ngeten, Pak. Iku berhala to. Berhala ning awak sampean nek cilik sampean jarno iso dadi gedhe bittikhatikumul ijlah. Sampean duwe pedhet kok gak sampean beleh, mesti iso gedhe. Iki bahasa kinayah sedaya lho niki. Jenengan ning kali kula ning ati sik merasa ngakui kita nek sampean biarno dadi gawedhe niki. Nggih. Nek wis gawedhe getot kalah-kalane wangel. Angel. Nek sik cilik penak. Wis gak kathik kelewan dikempit jenenge pedhet, Pak, coba sing sampean kempit iku wis babon, bligon pisan punuke ya sampean dikipatno.
Isok-isok diide-ide. Nafsu itu begitulah, Pak. Makanya mengapa Gusti Allah memberikan penjelasan terhadap kita dalam hati itu ada penyakit, yaitu lekas, hilang ono. Lekas, sembuhkan penyakit itu. Jadi Bapak Ibu, yang namanya surga di bawah telapak kaki ibu itu ada kaitannya birrul waliden. Birrul waliden hakikatin dengan iki patuhi terhadap Allah, atiullaha wa atiur rasul. Mana taati sampean kali kula ning ati. Ketika diwane gak enak, gak oleh ati besosol. Ati ngamuk-ngamuk niku lho. Mboten angsa. Carane piye? Dikuati, dikiri. Pun jawabane ngoten. Pun Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat pada kita, keluarga, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.